Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mohon perhatian Anda sejenak karena kami akan menginformasikan pengumuman seputar kegiatan sepekan di GSKI Bukit Raya. Ikutilah ibadah Komsel pada hari Senin, 14 Agustus di tempat Bapak Otong pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang seluruh aktivis dan pelayan agar dapat mengikuti doa puasa yang akan diadakan pada hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di GSKI Bukit Raya. Rabu, 16 Agustus, ikutilah The Warrior Bible Study pukul 17 waktu Indonesia Barat di GSKI Bukit Raya. Warrior, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, kita akan mengadakan lomba fun match pada hari Jumat 18 Agustus 2023 di GSKI Bukit Raya. Kami juga mengundang kembali saudara terkasih untuk mengikuti ibadah raya GSKI Bukit Raya pada Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat secara onsite di gedung GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya, dapat memberikan persembahan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0243 01 02 14 71 531 atas nama GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang ingin mendapatkan pelayanan jemaat seperti keanggotaan, baptisan air, penyerahan anak, pernikahan, pelayanan kedukaan, ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi melalui PDP Nidia Mantovani dengan nomor 0814 8584 582 atau PDM Erika 082 157 935 721. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan YouTube dengan nama GSKI Bukit Raya. Kami menginformasikan kepada seluruh jemaat, channel YouTube GSKI Bukit Raya sekarang berubah menjadi GSKI Bukit Raya Palangkaraya. Silahkan mensubscribe untuk mendapatkan informasi seputar video khotbah terbaru. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Saya Christian Kurniawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, salam jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSKI Bukit Raya. Puji nama Tuhan, kita bersama di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, 4 hari ke depan kita akan merayakan HUT RI yang ke-78. Biarlah di usia yang 78 tahun kemerdekaan RI ini, Indonesia semakin maju dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Mari Bapak Ibu kita persiapkan keberadaan kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu. Biarlah matamu tertuju pada Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan-Mu ya Bapa. Tenang teduhkan jiwa kami. Haleluya. Ya Allahku yang hidup, ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan sebagai pujian. Perkenanan kami Tuhan menyembah Engkau, Allahku yang hidup. Ajarku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajarmu, mengikuti rencanamu, oh Tuhan. Ajarku diam di kaki-Mu, ajarku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu, ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajarmu, mengikuti rencanamu, oh Tuhan. Tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersama-Mu, Roh Kudus. Kau tempat nyamanku. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Ajar aku Tuhan untuk tetap diam dalam proses pembentukan-Mu. Haleluya. Haleluya Bapa. Aku diam di kaki-Mu, ajarku teduh di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, oh Bapa. Ajarku tunduk kepadamu,
Ajarku tunduk kepadamu, ajarku siap dihajarmu, mengikuti rencanamu. Oh Tuhan, tak ada lagi, tak ada lagi yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus, Kau tempat damai. Biar jemaat saja katakan. Yang ku pertahankan, tak lagi yang ku genggam, hanya Engkau Tuhan yang ingin ku miliki. Tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus, Kau tempat. Mari Bapak Ibu siang untuk bangkit berdiri. Tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi, benar Tuhan, tak ada lagi yang ku pertahankan di bumi ini. Semua mau ku lepaskan demi kemuliaan-Mu Bapa. Hanya Engkau yang kami rindukan, yang ingin ku miliki. Oh, tak ada lagi Tuhan, tak ada lagi yang kan ku rindukan selain berjalan bersamamu, Roh Kudus, Kau tempat nyamanku. Oh, berjalan bersamamu, Kau tempat nyaman. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, Kau tempat nyamanku. Berjalan bersamamu, hanya Engkau Tuhan, tempat perlindungan, tempat berteduhan, kekuatan jiwaku. Engkau tempat nyamanku. Aku datang menyembahmu, menyembahmu, Allahku satu-satunya yang aku muliakan, yang aku hormati. Aku menyembahmu Tuhan, Engkau Allah penciptaku.
kami tinggalkan. yang ingin ku miliki. Tak ada lagi Tuhan. Tak ada lagi yang kan ku rindukan Selain berjalan bersamamu Roh Kudus, Kau tempat nyamanku. Berjalan bersamamu, Kau tempat nyamanku. Berjalan bersamamu, Kau tempat nyamanku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Sungguh kami bersuka di hadapan Tuhan senantiasa pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Puji nama Tuhan, silahkan beri salam, berikan senyum yang termanis. Kiri kanan muka belakang kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini kita mau angkat pujian di hadapannya. Mari kekasih Allah, jemaat Tuhan di tempat ini, senangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau tetap pandang Tuhan. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Haleluya. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Jalan tak selalu rata. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi. Amin. Lembah yang sangat curam, semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Mari jemaat Allah katakan, ku berlari, tiada lemah, amin, ku berjalan, tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak walau pencobaan, banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung. mari jemaat Allah saja katakan sekali lagi, ku berlari, Berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Amin, haleluya. walau banyak pencobaan, Walau banyak
Puji nama Tuhan, jemaat dipersilakan untuk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita teduhkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Amin Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat lagu ini dari awal. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak kulakukan kehendak Bapa. Sekarang saatnya Tuhan, sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan cintaku dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri.
yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kerinduanku sebelum kepada hambanya dipersilakan. Yang Bapa ingini, segenap hidupku Sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. yang berkenan, Yang berkenan di hadapan Tuhan. yang berkenan, Yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur jikalau pada pagi yang indah ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Kau melihat kerinduan hati kami, Engkau menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Kau mengubahkan kami sesuai dengan rencana-Mu atas kehidupan kami. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami melakukannya sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Berbicaralah bagi kami Bapa melalui hamba-Mu, hamba hanya alat, hamba hanya manusia biasa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Merdeka. Yang semangat, merdeka. Sekali lagi, merdeka. 78 tahun bangsa kita, hari Kamis nanti akan memperingati kemerdekaan NKRI yang ke berapa Ibu Bapak Saudara? Ke-78 tahun. 8 tahun sudah bonusnya. Usia seseorang mencapai 70 tahun itu, firman Tuhan berkata, sudah lanjut usia, bangsa ini sudah mencapai usia maksimal 8 tahun bonus. Hari Kamis nanti kita akan memperingati hari kemerdekaan itu. Tidak kebetulan hari ini WL telepon saya tadi malam, harus memakai dress code merah putih. Siap Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan bagi kita Ibu Bapak Saudara? Saya dibangunkan Tuhan, tadi malam itu jam 3 lebih, saya duduk berdoa. Saya hanya menyembah Tuhan sampai pagi. Dilanjutkan jam 5, doa bersama kita dengan Bapak Sinode kita. Tuhan banyak berbicara melalui perjalanan hidup kita. Kalau hari ini orang-orang yang ada di luar sana berkata, bagaimana caranya mereka bisa mendengarkan suara Tuhan? Ataupun jemaat yang ada di GSKI Bukit Raya ini bertanya-tanya, kok selalu mendengarkan suara Tuhan? Kayaknya enak banget mereka itu ya. Apakah itu pikiran mereka aja ataukah itu suara hatinya? Nah, bagaimana caranya kita bisa membedakan mana suara Tuhan dengan mana yang suara hati kita? Dari pikiran kita sendiri. Jadi benar-benar Tuhan hari ini membawa kita dalam usia kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78 ini, kita khususnya orang-orang Kristen, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita benar-benar sudah merasakan kemerdekaan itu?
atau belum? Mari kita cek bersama-sama hati kita. Berapa tahun sudah kita menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Ini yang jarang, sangat jarang seorang hamba Tuhan, pemimpin gereja menyatakan, memberitahukan kepada jemaatnya. Sebelumnya seorang pendeta hanya sekedar melakukan tugas membawa liturgus, tugas menyampaikan kebenaran, membacakan ayat firman Tuhan. Tapi bagaimana seorang pemimpin, hamba Tuhan, ataupun yang dikatakan pendeta itu membawa jemaat itu untuk bertemu dengan Sang Penciptanya. Bisa muka dengan muka selama masih ada dalam dunia ini, bisa bertemu, bisa mengetahui mana suara Tuhan, mana kehendak Tuhan atau tidak. Baik, sebelum lebih jauh Tuhan akan mengajarkan kita, mari kita buka bersama-sama di 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai yang ke-10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekali lagi saya akan bacakan ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ibu bapak saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kehidupan orang Kristen yang benar-benar merdeka akan mengetahui keberadaannya sebagai seorang Kristen yang sejati. Karena seorang Kristen tidak cukup percaya, ibu bapak saudara, setelah meninggal dimakamkan masuk ke dalam kerajaan surga. Hal ini yang membuat umat Kristen khususnya santai. Tidak ada perasaan takut. Tidak ada perasaan bagaimana hidupku nanti setelah aku meninggal. Tidak ada. Ayat yang ke-10 jelas. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan. Apa yang kita perbuat selama kita ada dalam dunia ini, semua akan diadili.
baik perbuatan baik ataupun perbuatan jahat. Firman Tuhan mencatat ini, tapi kadangkala ayat ini sering dilewati. Kenapa? Karena susah, ibu bapak saudara. Dan hamba Tuhannya pun tidak mau berjuang masuk. Bagaimana dia harus masuk ke dalam kebenaran yang benar-benar bisa nanti akan menyampaikan. Karena kebenaran firman Tuhan ini harus kita lakukan dulu. Harus kita praktekkan dulu atas hidup kita. Baru kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Perumpamaannya seperti ini, ketika kita memasarkan satu produk, kalau kita tidak mengenakannya, kita berkoar-koar kepada orang, ini bagus loh produknya, ini bagus, ini cocok loh. Tapi kita tidak pernah menggunakannya. Bagaimana orang itu bisa melihat bukti bahwa kita sudah menggunakan produk itu? Nah, sama juga halnya seorang hamba Tuhan harus mengenakan dulu, harus mengalami, harus melakukannya dalam kehidupannya. Karena apa yang kita perbuat semuanya akan diadili, tidak terkecuali suami istri, anak, orang tua. Tidak bersama kita masuk ke dalam kerajaan surga, matinya aja kita tidak bareng. Masing-masing ibu bapak saudara. Tuhan kembali mengingatkan kita pagi hari ini, benar-benar supaya jemaat Tuhan GSKI Bukit Raya ini benar-benar mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Ayat sebelumnya tadi, bagaimana beratnya kehidupan dunia ini. Tokoh-tokoh iman pun mengalami. Mereka pun menjalani yang namanya kehidupan berat. Berada di dalam tubuh kemah fana ini. Selama kita hidup dalam dunia ini tidak ada yang nyaman. Tidak ada yang namanya enak. Mungkin kita bisa berkata, orang kaya yang banyak uangnya, rumahnya mewah, mobilnya banyak. Kayaknya dia senang, dia berbahagia. Belum tentu. Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semua sia-sia, semuanya menjaring angin. Jadi nilai letak kebahagiaan seseorang itu tidak bisa kita nilai dari kasat mata kita, dari pemandangan kita. Bahagia yang sesungguhnya ketika saya dan ibu bapak saudara bertemu dengan pencipta itu. Bagaimana bisa bertemu kalau kita tidak mengenal pribadinya? Sepasang suami istri, kalau kita berbicara zaman dulu, dijodohkan tanpa mengenal, itu terpaksa masuk ke dalam biduk rumah tangga karena dijodohkan. Tapi akhirnya karena kedua mempelai ini mau tunduk, mau menuruti orang tuanya, mereka iya saja. Dan mereka harus menjajaki, saling mengenal pribadi satu dengan yang lainnya. Nah sama juga kita dengan Tuhan, ibu bapak saudara. Kita harus mengenal dulu pribadi Tuhan itu bagaimana, pribadi pencipta kita itu bagaimana. Di Injil Matius, Yohanes, Lukas, di situ jelas apa yang pencipta kita lakukan. Apa yang diperbuat oleh Yesus itu sendiri sebagai teladan kita hari ini. Apakah hanya jemaat Tuhan duduk hari Minggu saja di gereja ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan dari Senin sampai Sabtu, hari-harinya diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ayo kembali kita review kembali, kita cek kembali kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan bisa merayakan, memperingati HUT NKRI yang ke-79. Kita tidak tahu ibu bapak saudara. Kalau hari Kamis nanti kita akan bersama-sama memperingatinya,
sebagai satu kemenangan. Menang dalam hal apa dulu? Apakah hidup kita sebagai seorang Kristen benar-benar sudah merdeka hari ini? Atau hanya sebatas kita melakukan tugas kita? Tugas sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan. Cukup sebagai tugas itu saja? Tidak, Ibu Bapak Saudara. Kita harus benar-benar mencari kehendak Tuhan. Nah, ini yang sulitnya. Ini yang sulit. Baik, kita akan belajar pelan-pelan Ibu Bapak Saudara. Saya mau bertanya dulu kepada Ibu Bapak Saudara. Sebelah sini dulu ya, saya bertanya. Masing-masing dari pengiringan Ibu Bapak Saudara dengan Tuhan sampai hari ini, batas usia hari ini, berapa persen kepercayaan Ibu Bapak Saudara? Berapa persen? Mewakili Ibu yang di sampingnya Ibu Marisa, berapa persen Ibu percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar juru selamat? Berapa persen? Berapa persen Ibu? Enggak apa-apa, berbeda semua jawabannya. Berapa persen? 100%? Puji Tuhan. Dari anak muda, berapa persen? Anak muda, Riko berapa persen Riko? 100 juga, 100%. Ada yang di bawah 100? Angkat tangan. Yang di bawah 100 ada? Ada? Tidak ada, semua 100 ya, 100%. Setuju? Amin? Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. 100% ya. Nah, sekarang sebelah sini. Yang di bawah 100% ada? Ada? Yang di bawah 100%, 80%, 99%? Ada? 100% semuanya. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Kalau 100% Ibu Bapak Saudara mempercayai bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, apakah kehidupan Ibu Bapak Saudara benar-benar sudah mengenakan karakter Kristus? Itu pertanyaannya. Apakah Ibu Bapak Saudara benar-benar sudah menjadi suratan Kristus yang terbuka? Kalau 100%. Seperti Yesus ketika dia turun dalam dunia ini, dia taat. Dia tidak memusingkan ketika itu dia mendapat amanat agung dari Elohim Yahweh untuk menyelamatkan umat manusia. Dia tidak pusing dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ketika itu yang ingin berdebat dengan Yesus. Dia hanya diam, dan diam. Dia fokus ke depan tentang kehendak Allah yang hidup atas hidupnya. Kalau kita lihat di Injil Yohanes, bagaimana Yesus disesah, Yesus dihina, Yesus diludahi, disalibkan dengan keadaan yang telanjang. Itu benar-benar telanjang, Ibu Bapak Saudara. Tidak tertutupi dengan sehelai kain pun. Yesus dipermalukan. Nah, kalau hari ini kehidupan kita sebagai umat Kristen disakiti sedikit, tersinggung, belum lagi dipermalukan, membalas, belum 100% mempercayai adanya Kristus itu. Belum. Kalau benar-benar 100% kita mengenakan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang nanti ketika kita menutup mata, itu menjadi tiket kita. Kita ada di dalam Firdaus, masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Jadi selama kita hidup ini, kita harus mengenakan karakter Kristus itu. Sebenarnya pengajaran Kristen itu berkutat di sini, Ibu Bapak Saudara. Berkat itu akan mengikuti. Nah,
ini yang berat untuk menyampaikan kepada jemaat. Kenapa? Karena pengertian ini, pemahaman ini baru dibukakan Tuhan melalui Sinode GSKI tahun 2018. Hidup serupa, sempurna. Saya ingat satu pujian dulu. Saya masih SD pujian ini. Saya kira ibu bapak ingat pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus. Masih ingat? Ingat pujian ini? Saya masih SD, kelas 4 SD saya. Bayangkan. Berarti waktu itu orang Kristen pun sudah tahu bahwa hidup kita akan disempurnakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Loh, kalau hari ini lagu yang diciptakan oleh Pak Eras serupa, sempurna seperti Yesus, tidak diterima oleh orang di luar sana. Pujian ini itu dari saya kelas 4 SD. Saya ingat ketika Pukal Group waktu Natal dinyanyikan dengan main gitar. Dengan semangat dinyanyikan. Kenapa tidak dikomplain? Tapi tidak memahami arti dari pujian itu. Nah, hari ini kita bersyukur ibu bapak saudara, Tuhan membawa kita. Kita meyakini hari ini. Dengan kita mengenakan karakter Kristus, mengenakan, maka itu yang akan menghentarkan nanti di pengadilannya sebagai tiket kita. Nah, hari ini kita masing-masing cek sampai di posisi mana. Jangan-jangan masih 40%, jangan-jangan masih ada yang 20%. Karena semua apa yang kita perbuat, di 2 Korintus 5 tadi mengatakan ayat 10, semua akan dihakimi, semua akan diadil, di tahta pengadilan, semua akan terbuka. Siapa bilang tidak ada pengadilan? Firman Tuhan jelas mengatakan, semua ada di dalam Alkitab itu ibu bapak saudara. Cuma masalahnya, hamba Tuhannya jarang, takut untuk menyampaikan. Ini nanti banyak hamba-hamba Tuhan yang akan masuk ke dalam api kekal. Tidak takut. Jangan saudara pikir hamba Tuhan itu langsung masuk surga gitu. Punya tiket khusus. Tidak ibu bapak saudara. Hamba Tuhan yang akan banyak masuk ke dalam neraka kekal. Banyak nanti. Kenapa? Karena menyesatkan umat. Tidak menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya kepada umat manusia. Jadi kita harus cerdas hari ini. Umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di GSKI Bukit Raya, ayo alami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang harus kita perbuat. Kita memahami kehendak Tuhan yang hidup atas hidup kita. Baik engkau sebagai ibu rumah tangga, sebagai PNS, bapak-bapak yang bekerja swasta, anak-anak sekolah, yang masih kuliah, apapun profesimu, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Memang berat, tidak mudah memang ini. 2 Korintus tadi mencatat bagaimana seseorang berjuang di dalam tubuh yang fana ini tidak nyaman. Tidak mudah memang. Serba salah rasanya. Sulit untuk dipahami. Kalau hari ini ibu bapak saudara ada, kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita bertanya masing-masing. Bertanya dalam hati kita dengan Tuhan. Tuhan, kira-kira saya ini Tuhan sudah belum sampai 100%. Masih jauh. Tertatih-tatih langkah mengikuti Tuhan itu. Kadangkala kita meleset.
Firman Tuhan berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadangkala kita meleset karena merasa kita tidak bersalah, kita balas. Kadangkala bukan mulut yang membalas, tapi jari kita. Amin. Karena sekarang media sosial itu jari yang bermain. Sekarang enggak mulut, jari, jempol yang bermain dengan kalimat-kalimat. Tuhan Yesus mengajarkan kita, ibu bapak saudara. Jadi tidak ada gunanya kalau hari ini keadaan kita sedang disesah. Keadaan kita sedang dihimpit. Jangan mundur ibu bapak saudara. Terus maju. Terus bertanya dengan Tuhan. Segala sesuatu lihat dari buahnya. Kalau hidup kita benar dengan Tuhan, kita akan bisa melihat buah kehidupan kita. Kalau hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, hari Minggu datang ibadah, lebih baik jangan. Tidak usah jadi orang Kristen. Karena orang Kristen yang sesungguhnya benar-benar Kristen harus, nah garis bawah ini, harus itu wajib, harus mengenakan karakter Kristus. Amin. Setuju? Setuju ibu bapak saudara? Setuju? Beri kemuliaan dulu untuk nama Tuhan. Setuju ya? Kita harus mengenakan karakter Kristus. Jadi nanti ketika ibu bapak saudara dan saya diperhadapkan dengan orang-orang di luar sana. Ketika ibu bapak saudara bertemu dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Rajin membaca Alkitab. Hikmat Tuhan turun. Tanpa banyak berkata-kata, orang akan lihat dari perbuatanmu. Dari sikapmu, tutur bahasamu. Dari bahasa tubuhmu, orang akan melihat bahwa Kristus, Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Sederhana, mudah. Karena saking mudahnya, saking sederhananya, sering kali dilewati, tidak diajarkan. Hal mengikut Yesus, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dilewati terus. Kenapa? Karena doktrin yang dipakai hari-hari ini, sekali selamat tetap selamat. Lebih fatal lagi ada yang mempercayai tidak adanya neraka. Yang ada hanya surga. Coba ibu bapak pikirkan. Bagaimana hari ini peran kita sebagai orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar-benar bisa membawa. Jangan dulu orang lain deh, keluarga kita. Anak, istri, suami, keluarga besar kita. Apa kita tutup mata ketika kita mendapat kebenaran ini? Cukup untuk kita? Egois kita? Apa kita hanya ketika nanti kita ada di langit baru, bumi baru, kita melihat saudara-saudara kita ada di tempat siksaan yang kekal, tega kita? Ayo pikirkan hari ini, mulai hari ini. Bertanya dengan Tuhan, kalau hari ini kita sudah mendapat kebenaran ini, kita harus membawa mereka bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Amin. Pengajaran Kristen itu sebenarnya di sini-sini aja. Mengajarkan jemaat. Bagaimana hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Karena dulu tidak diajarkan, tidak disampaikan ke jemaat. Tidak, ibu bapak saudara. Dan itu yang mengisi pemahaman kita, pemikiran kita. Cukup ketika beribadah, kita menyanyi dengan semangat. Habis itu kita merasakan lawatan Tuhan, air mata berderai. Jelas sudah masuk surga katanya. Tapi pulang dari tempat ibadah membicarakan orang lain. Pulang dari tempat ibadah tidak bisa menguasai hawa nafsunya, amarahnya, marah. Keluar dari mulut ini perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Nah, hari ini benar-benar Jumat GSKI Bukit Raya diberikan pemahaman yang benar. Supaya nanti ibu bapak saudara, ketika ibu bapak saudara dipanggil Tuhan pulang, kita ini masing-masing. Saya juga berjuang ibu bapak saudara. Berjuang. Tidak bisa berkata tidak dengan Tuhan. Tidak ikut Tuhan tambah lebih parah kehidupan kita. Lihat hari ini. Kalau kita tidak benar-benar dengan Tuhan, jadi apa anak-anak kita? Kita tidak bisa hadang yang namanya kecanggihan teknologi ini. Tidak bisa ibu bapak saudara. Hanya satu yang bisa mengcover mereka. Kita sebagai orang tua harus benar-benar percaya sungguh dengan Tuhan. Amin. Harus benar-benar berpaut, berpengharapan dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Di situ Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan kecerdasan kepada kita sebagai orang-orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana hari ini manuver setan sedang menguasai khususnya orang-orang Kristen. Tanpa kekudusan dan kesucian hidup, kita tidak akan bisa melihat hal itu. Kita tidak akan bisa melihat manuver setan, cara setan, taktik setan. Tapi ketika kita benar-benar hidup dalam kekudusan, 24 jam dalam hadirat Tuhan, bukan berarti duduk diam, tidak kerja. Nah, ini yang benar-benar harus dipahami. Satu kesatuan yang komplit, yang harus dipahami oleh jemaat. Jadi jemaat ini benar-benar harus mengerti, benar-benar mengerti kehendak Tuhan atas kehidupannya. Nah, ini tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, nanti ketika kami pulang, Tuhan mengenal kami. Apa yang kami sampaikan, sudah kami sampaikan ke jemaat. Nah, tergantung dari ibu bapak saudara mau melakukannya atau tidak. Itu kembali kepada pribadi kita. Ketika suatu saat nanti kita bertemu di tahta pengadilan Tuhan, ibu bapak saudara, dan kami pemimpin di tempat ini sudah menyampaikan ini. Suatu saat, karena semua kita akan menghadap, katanya tadi, amin. Di ayat yang ke-10 jelas, tidak ada yang abadi kita. Suatu saat kita akan berpulang, entah kapan, tidak ada yang tahu, amin. Suatu saat kita akan bertemu di sana, langit baru, bumi baru. Dan semua kita yang di sini belum pernah ke sana, amin. Kita hanya mengimani seperti Korintus bilang tadi, mengimani, tidak melihat, tapi kita mengimani. Apa hanya sekedar mengimani tanpa berbuat? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Bukan cukup hanya mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, melakukannya ini yang sulit. Kalau berdebat, banyak orang menang hari ini. Apalagi di media sosial. Nah, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk berdebat. Tidak, ibu bapak saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita diam. Itu yang Yesus ajarkan. Apalagi hari ini umat manusia ini semakin pintar. Semakin merasa memiliki sesuatu yang benar-benar di luar kepintaran orang-orang zaman dulu. Nah, kita melihat bagaimana Yesus ketika itu berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tidak banyak bicara. Hanya 1-2 kata, hanya 1-2 kalimat. Tidak bisa. Karena waktu itu orang-orang Farisi itu pintar, berpendidikan, terpelajar. Tapi satu contoh, kita lihat Nikodemus. Nikodemus itu seorang terpelajar. Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan bisa melihat kerajaan surga. Nikodemus sudah tua.
Dia seorang terpelajar waktu itu, di zaman itu. Tapi lihat, bagaimana seorang yang terpelajar tidak memiliki hikmat Kristus. Apa yang dijawab Nikodemus? Bagaimana mungkin aku masuk kembali ke dalam rahim ibuku, sedangkan aku sudah tua begini. Dia pikir dilahirkan secara jasmani. Nah, sama hari ini Ibu Bapak Saudara. Jadi jangan heran kalau hari ini orang-orang di luar sana menganggap kita GSKI Bukit Raya yang ada di Kota Palangkaraya ini ikut ajaran sesat. Tidak mempercayai katanya yang namanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Ibu Bapak Saudara ditanya nanti oleh orang-orang di luar sana, apa yang akan Ibu Bapak Saudara jawab? Menyampaikan jawab seperti seorang yang bersekolah teologi? Tidak mungkin. Yang mereka tahu di luar sana, GSKI itu sesat. Tidak percaya yang namanya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini tantangan Ibu Bapak Saudara. Di akhir zaman kita akan diperhadapkan dengan ini suatu saat nanti. Kita akan ditertawakan oleh orang-orang di luar sana. Kita akan dihina, kita akan diejek. Nah, di sini teruji. Apakah kita terbuat dari emas, terbuat dari kayu, atau terbuat dari jerami? Kalau benar-benar kita terbuat dari emas, apapun kita akan keluar menjadi emas murni. Amin. Pilihannya ada di Ibu Bapak Saudara dan saya. Kami juga hamba-hamba Tuhan, bukan cuma jemaat. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan ini yang dulu mau jadi hamba Tuhan yang mudah terbakar, jerami, dari kayu mudah dibakar jadi arang, atau benar-benar emas. Pilihan ada masing-masing di tangan Ibu Bapak Saudara dan saya. Jadi memang sulit. Tidak ada pilihan kita sebagai orang Kristen ini. Apakah Ibu Bapak Saudara benar-benar meyakini apa yang Ibu Bapak hari ini yakini? Kita percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, melakukannya dalam hidup kita. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki, seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kita nanti sebagai tiket kita masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Kita yakini hari ini, amin. Kita percaya, amin. Amin. Kita percaya. Demikian juga orang-orang yang di luar sana. Orang-orang Kristen yang tidak satu dengan kita. Mereka juga meyakini keyakinan mereka, ajaran mereka hari ini, bahwa ajaran yang mereka terima, mereka pahami, itu yang akan menghentarkan mereka ke langit baru, bumi baru, ke surga yang permai. Apapun merek gerejanya, mereka meyakini, mereka mengimani bahwa ketika mereka menutup mata, mereka akan ada di pangkuan Allah Bapa. Itu iman mereka. Nah, kalau hari ini kita yang benar-benar mengerti bagaimana sukar dan sulitnya masuk ke dalam kerajaan surga, kita mengerti nih hari ini. Jadi kita harus benar-benar bisa membawa mereka melalui perbuatan kita. Amin. Roh Kudus yang akan berbicara dengan mereka. Tanpa kita menginjil mereka dengan kalimat, dengan kata-kata. Tapi kita benar-benar menghidupkan Kristus itu. Bahwa menjadi seorang Kristen yang benar dan sejati itu tidak mudah. Masuk ke dalam kerajaan surga itu sulit dan sukar jalannya. Sempit. Itu firman Tuhan berkata. PR besar kita masing-masing. Apalagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Tanggung jawab yang berat. Saya kira bukan cuma hanya hamba-hamba Tuhan yang memiliki tanggung jawab ini. Mereka yang hari ini
bekerja seperti Pak Riko di Depak, di Bimas, itu memiliki peranan yang penting untuk orang-orang Kristen. Jadi benar-benar harus mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hari ini semakin pintar seseorang, semakin terpelajar seseorang itu, dia tidak akan bisa seperasaan, sepikiran dengan Yesus. Dia memiliki perasaannya sendiri, dia memiliki hikmatnya sendiri. Kita lihat hari ini contohnya ibu bapak saudara. Saya kira ibu bapak saudara tahu, lihat semua yang ada di media sosial. Bukan orang-orang bodoh yang di sana itu berdebat, bukan orang-orang yang tidak memiliki sekolah akademik yang tinggi. Mereka semua punya gelar. Bagaimana mereka memberikan contoh, teladan untuk orang-orang Kristen. Miris memang melihatnya, apalagi orang-orang di luar non-Kristen. Bagaimana bisa mereka mempercayai bahwa Kristus itu adalah juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Tokoh-tokoh Kristen pun berdebat, saling membenarkan diri. Tidak ada yang mau mengalah. Sama juga dengan bangsa Indonesia hari ini. Lihat bagaimana para pemimpin-pemimpin berdebat. Kenapa? Hanya ada satu kalimat, satu yang menjadi impian semua orang itu. Cinta akan uang. Amin. Hanya itu ibu bapak saudara. Cinta akan uang itu akan menghanguskan manusia itu sendiri. Dia tidak akan bisa kembali memiliki hikmat yang benar. Semua tertutup karena tujuannya hanya itu, meskipun mulut berkata tidak. Jadi tidak bisa lagi menjadi teladan hidup bagi orang di luar sana. Kembali kepada kita pertanyaannya hari ini. Apakah kita benar-benar menjadi seorang Kristen yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Atau masih belum? Yuk berjuang, kita berjuang bersama-sama. Memang tidak ada yang sempurna kita. Tapi kita akan terus seperti pujian lama dulu. Aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Selalu. Terus kita disempurnakan dari hari ke hari. Kalau hari ini kita masih di angka kisaran 40%, naik 1%, naik sampai batas usia kita. Disitulah ukuran kesempurnaan kita. Amin. Jadi harus benar-benar kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Di situ kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan yang kekal. Kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi keluarga, lingkungan keluarga dulu. Keluarga kita, anak-anak, suami, istri, orang tua, baru ke orang-orang di sekitarmu. Tugas kita berat. Siapa bilang tugas kita ringan sebagai orang-orang Kristen? Amin. Setuju ibu bapak saudara? Tugas kita berat. Ayo kita berjuang bersama-sama. Jangan menyerah. Jangan berputus asa. Pasti bisa. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Memberikan kita kekuatan. Memberikan kita hikmat jalan keluar. Jalan yang buntu. Ketika masalah tidak bisa diselesaikan. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Di situ damai sejahtera akan turun. Hikmat Tuhan akan turun. Semuanya bisa di-cover dengan baik. Asalkan kita selalu berada dalam hadirat Tuhan. Apapun. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang WL. Singer naik ke atas. Kita angkat satu pujian. Lindungi aku Bapa. Lindungi aku Bapa. Ku tetap
berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Kau perlindunganku. Dari awal, lindungi aku Bapa. Lindungi aku Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Bapa. Hanya Tuhan perlindungan kita, Ibu Bapak Saudara. Kau perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Lindungi kami Tuhan, lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Kita angkat dari awal pujian ini. Saya minta dengan hormat Ibu Marisa bawa kita dalam doa dan doa syafaat. Lindungi aku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri, ya Kau perlindunganku, perlindunganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku. Lindungi aku, lindungi aku sampai di rumahmu. Pegang tangan kami ya Tuhan. Lindungi kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan hari-hari ini. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang berserta dengan kami hingga kami mampu menyelesaikan pertandingan iman kami. Dan kami berkenan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Boleh mengajarkan kami bagaimana kami boleh memperagakan hidup-Mu Tuhan. Seperti Engkau pernah hidup di bumi ini sebagai manusia biasa. Tetapi Engkau mampu melaksanakannya. Bagaimana Engkau hidup Tuhan. Melakukan yang terbaik. Ajar kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau. Kalau banyak waktu yang kami lalui hari ini Tuhan, untuk kesenangan kami, kesukaan kami, ampuni kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menjadi saluran kebenaran-Mu buat kami. Biar hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan boleh menyertai. Agar di lain waktu boleh menyampaikan kebenaran lebih lagi Tuhan kepada orang-orang dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terbang, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Menuju langit biru, langit biru.